DPR Papua Barat fraksi Otsus meminta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk gencar membelanjakan produk lokal yang dijual masyarakat guna menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat setempat. Anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat, Agustinus Robianus Kambuaya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun pemerintah kabupaten kota diminta ikut berperan aktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dengan sasaran belanja kegiatan OPD harus kepada pedagang lokal atau pasar tradisional Papua. Ya, saya Agustinus Robianus Kambuaya, anggota DPR Provinsi Papua Barat, fraksi otonomi khusus. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti satu tema yang ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan ekonomi dan seterusnya. Nah, saya berharap menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru, kepada organisasi perangkat daerah, bahwa kondisi kita saat ini berada pada laju inflasi tinggi, dan pemulihan ekonomi pasca COVID belum berkembang stabil. Ya, ada banyak potret bisa kita lihat di statistik dan laporan Bank Indonesia dan beberapa report yang lain. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kepada Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Pejabat Wali Kota, Bupati dan seterusnya, bahwa pemulihan ekonomi pasca COVID dan inflasi yang meninggi saat ini, kita perlu untuk mengatasi situasi ini. Caranya adalah mendorong kepada OPD-OPD dalam hal aktivitas belanja, kegiatan dan program mereka, hendaknya belanja itu disasar kepada masyarakat atau aktivitas-aktivitasnya itu harus berdampak ekonomi ke masyarakat. Ini dalam rangka mengatasi, mendorong daya beli, memberi pendapatan dan mengatasi laju inflasi. Nah, saat ini memang kita semua sadar bahwa provinsi ini hidup dengan anggaran 4 triliun itu sifatnya mandatory spending atau yang sudah ditentukan langsung dari atas. Tetapi harapan kita, kegiatan-kegiatan dari organisasi perangkat daerah hendaknya bersifat terbuka, melibatkan masyarakat, tapi juga yang dibelanjakan kepada masyarakat untuk mengatasi laju inflasi. Saat ini di Papua Barat Daya salah satu aspek ini berkaitan dengan tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja kita, lapangan pekerjaan di Papua Barat Daya ini, saya pada kesempatan selama 1 minggu ini mengunjungi beberapa komunitas, baik TKB, baik pelaku pasar dan seterusnya. Mereka menyatakan agak kesulitan dalam hal mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pelaku-pelaku usaha ini banyak yang tidak buka job fair, ya, lowongan atau lapangan pekerjaan. Rata-rata usaha itu dijalankan dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Nah, bagaimana mungkin kita mengatasi tingkat angka pengangguran yang tinggi di kota dan Kabupaten Sorong bahkan Papua Barat Daya ini? Caranya program-program berupa padat karya atau loker-loker lowongan pekerjaan-pekerjaan itu dipublikasi, diumumkan, atau pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh pelaku bisnis dan ekonomi di Papua Barat Daya ini untuk tidak lagi mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar. Harus menyerap tenaga kerja yang sudah ada. Kalaupun ada lowongan kerja baik perhotelan, baik macam-macam aspek ini, program-program padat karya, proyek, jalan, jembatan, atau seluruh aktivitas itu, ya kalau boleh tenaga-tenaga teknis tertentu saja yang didatangkan. Tapi yang lain dari itu harus menyerap lapangan pekerjaan yang ada. Jadi seluruh mitra stakeholder, baik pelaku ekonomi dan wirausaha bisnis, wajib mendukung pemerintah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran atau mengatasi persoalan lapangan kerja atau tenaga kerja ini. Karena provinsi ini belum ada DPR-nya, sehingga belum bisa dibentuk peraturan daerah khusus soal atau perdasi, peraturan daerah provinsi tentang ketenaga kerjaan sebagai bagian dari turunan
dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya tentang ketenagakerjaan nasional. Tetapi khusus di Papua ini dan Papua Barat khususnya Papua Barat Daya itu harusnya ini menjadi konsen atau menjadi atensi dari pemerintah. Ya, sejauh ini masyarakat ini menjelang kenaikan sekolah dan kita sudah dengar keluhan banyak. Ya, keluarga-keluarga yang anaknya sampai 4 dan 5 dengan pendapatan dengan sesuai UMR 3 juta untuk mengcover ini kan tidak bisa. Sehingga optimalisasi lapangan pekerjaan ini dibuka untuk masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, bukan mendatangkan tenaga kerja dari luar. Kita harus serap yang ada dulu, terisi. Dan apabila memang tenaga teknis spesifik yang tidak bisa kita penuhi, baru perusahaan atau pelaku usaha bisa mendatangkan dari luar. Iya kan begitu. Jadi prinsip daripada investasi daerah yang bahwa trickle down effect atau investasi akan menetes ke bawah, memberi lapangan pekerjaan, full employment, memberikan pendapatan, itu semua pada akhirnya menjadi kampanye investasi yang mubasir biasa. Karena itu baik PTS, jadi saya menyarankan kepada pemerintah izin satu pintu dan ketenaga kerjaan dan pajak sudah harus menerapkan metode background dari perusahaan tertentu akan menyerapkan lapangan kerja di Kota Sorong, Kabupaten dan Papua Barat Daya itu berapa persen. Itu diperketat agar para pelaku usaha turut serta bersama-sama pemerintah untuk mengatasi persoalan penyerapan lapangan kerja di Sorong Raya. Kalau masyarakat punya lapangan pekerjaan, mereka punya pendapatan, mereka punya daya beli, maka masyarakat ini bahagia, angka kriminalitas akan turun dan seterusnya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan karena kunjungan saya sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat ke beberapa sejumlah wilayah, ya, masyarakat petani juga mengeluhkan daya beli yang kurang. Duit dari mana? Duit pemerintah ini cair, dibelanjakan baru sampai kepada tangan-tangan masyarakat. Baru mereka bisa pegang duit. Mereka pegang duit, mereka belanjakan lagi, barulah siklus ekonomi ini berputar dengan baik. Karena itu, kepada Bapak Pejabat Gubernur, kepada pejabat wali kota, bupati seluruh Papua Barat Daya, mari kita sama-sama atasi lapangan pekerjaan, dorong daya beli masyarakat dengan aktivitas pemerintah harus membelanjakan semuanya kepada masyarakat yang bersifatnya belanja keluar, belanja langsung. Belanja tidak langsung juga banyak, baik ATK, maintenance di kantor dan seterusnya, harus melibatkan ya masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam bulan-bulan ke depan ekonomi kita stabil, inflasi dapat kita atasi dan seterusnya.